Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Saila Wardani dari Program Studi Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah tentang hukum pajak, yaitu mencakup pengertian, alasan, teori, dan asas pemungutan pajak. Mari kita mulai. Hari ini kita akan membahas 4 topik utama. Yang pertama, pengertian hukum pajak. Yang kedua, alasan pemerintah memungut pajak. Yang ketiga, teori-teori pemungutan pajak. Dan yang terakhir adalah asas pemungutan pajak. Dan di sini saya akan membahas asas pemungutan pajak menurut Adam Smith. Mengapa ya topik ini penting? Nah, pajak adalah kontribusi wajib yang menjadi sumber pendapatan utama negara untuk pembangunan nasional. Di Indonesia sendiri, sistem perpajakan itu terus berkembang dinamis, sehingga kita perlu memahami konsep dasar hukum pajak secara komprehensif. Pemahaman ini juga penting untuk menciptakan kesadaran pajak yang tinggi dan kepatuhan sukarela dari wajib pajak. Presentasi saya kali ini akan menjawab 4 pertanyaan, yaitu yang pertama, apa itu hukum pajak? Yang kedua, mengapa pemerintah memungut pajak? Yang ketiga, apa saja teori pemungutan pajak? Dan yang terakhir, apa asas pemungutan pajak? Dan tujuan dari presentasi saya kali ini adalah untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang keempat aspek tersebut. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan inti. Menurut Adrian Sutedi, hukum pajak adalah keseluruhan peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali melalui kas negara. Ini merupakan hukum publik yang mengatur hubungan negara dengan wajib pajak. Hukum pajak itu sendiri, menurut Adrian Sutedi, terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu hukum pajak material yang mengatur siapa yang dikenakan pajak dan berapa yang harus dibayar. Serta hukum pajak yang kedua yaitu hukum pajak formal yang mengatur tata cara pelaksanaannya. Dasar hukum pajak itu, dasar hukum yang tertinggi adalah pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pajak diatur dengan undang-undang. Nah, ada 2 prinsip utama mengapa pemerintah berhak memungut pajak. Yang pertama yaitu benefit principle atau prinsip manfaat. Karena warga negara memperoleh keuntungan dari fasilitas umum seperti jalan, rumah sakit, sekolah, dan pelayanan publik. Maka negara berhak memungut pajak untuk membiayai semua itu. Yang kedua, ability to pay taxation principle, yaitu pajak harus sesuai kemampuan ekonomi masing-masing individu. Yang berpenghasilan besar membayar pajak besar, yang berpenghasilan kecil membayar pajak kecil. Ini juga menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan. Nah, terdapat 5 teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, yaitu teori asuransi. Negara melindungi jiwa, harta, dan hak rakyat. Maka pajak diibaratkan sebagai premi asuransi untuk perlindungan tersebut. Yang kedua, teori kepentingan. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayar. Yang ketiga, teori daya pikul. Pajak harus dibayar sesuai kemampuan masing-masing, baik dilihat dari penghasilan dan kekayaan maupun kebutuhan material yang harus dipenuhi. Yang keempat, teori daya beli. Memungut pajak berarti menarik daya beli dari masyarakat ke negara, kemudian disalurkan kembali untuk kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir, yaitu teori bakti. Sebagai warga negara yang berbakti, membayar pajak adalah kewajiban yang harus kita sadari. Adam Smith di dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nations merumuskan 4 asas pemungutan pajak yang dikenal sebagai The Four Maxims. Kita bahas dari yang pertama, yaitu asas equality atau keadilan. Pajak harus seimbang dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Tidak boleh ada diskriminasi.
Dalam keadaan sama, wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama. Yang kedua, yaitu asas certainty atau kepastian. Pajak harus jelas mengenai subjek, objek, besaran, dan waktu pembayarannya. Tidak boleh ada ketidakpastian yang merugikan wajib pajak. Yang ketiga, asas convenience atau kemudahan. Pajak yang dipungut pada saat yang paling baik bagi wajib pajak, yaitu sedekat mungkin dengan saat menerima penghasilan. Yang keempat, yaitu asas ekonomi atau efisiensi. Biaya pemungutan pajak tidak boleh melebihi pemasukan pajak itu sendiri. Pemungutan harus dilakukan sehemat-hematnya. Nah, sekarang saatnya kita untuk menyimpulkan materi yang telah kita bahas. Hukum pajak adalah peraturan yang mengatur wewenang pemerintah mengambil kekayaan untuk kas negara. Pemerintah berhak memungut pajak berdasarkan prinsip manfaat dan kemampuan membayar. 5 teori yang mendukung hal ini yaitu asuransi, kepentingan, daya pikul, daya beli, dan bakti. Sementara 4 asas Adam Smith itu pun menjadi pedoman, yaitu kemudahan, efisiensi, keadilan, dan kepastian. Pemahaman komprehensif ini sangat penting untuk menciptakan kesadaran pajak yang tinggi dan kepatuhan sukarela wajib pajak dalam mendukung pembangunan nasional. Nah, untuk menutup presentasi kali ini, beberapa saran yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, untuk pemerintah perlu terus melakukan sosialisasi dan menyederhanakan sistem administrasi perpajakan serta meningkatkan transparansi. Untuk masyarakat, perlu meningkatkan kesadaran bahwa pajak adalah bentuk partisipasi dalam pembangunan bangsa. Dan yang terakhir, untuk pemateri selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji hal ini juga, saya sarankan untuk dapat mengkaji implementasi praktis teori-teori ini dalam sistem perpajakan Indonesia. Demikian presentasi saya hari ini tentang hukum pajak. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua tentang pentingnya pajak dalam pembangunan nasional. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Sheila Wardani. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan perilaku. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.